Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah pengausan ba'da subuh yang dimuliakan Allah. Yang pertama, tidak lupa mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid guna melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan sedikit untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, yang rawuh di majelis ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa mari kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikut, dan tentunya juga kepada kita semuanya selaku umat Nabi yang insya Allah tetap setia berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita semuanya pasti butuh yang namanya pembimbing. Kita butuh panutan. Kita butuh penunjuk jalan, penunjuk arah. Tujuannya apa? Ya cuma satu, supaya hidup kita ini aman, selamat Bapak Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan kepada kita jejak-jejak orang-orang soleh, jejak-jejak orang-orang yang beriman yang bisa jadi penunjuk jalan bagi kita.
Jadi mereka itu, beliau-beliau itu sebagai magnet kebaikan Bapak Ibu. Jadi magnet niku pripun to? Semakin kita mendekat, maka semakin daya tariknya semakin kuat. Itulah kenapa di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang shodiq. Siapa tahu orang-orang yang shodiq itu? Dalam tafsir dijelaskan orang-orang yang shodiq itu adalah orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang jujur ucapannya, orang-orang yang lurus amalannya, dan tentunya orang-orang yang istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasanya para wali dulu ngendikane pripun? Wong kang soleh kumpulono. Jadi berkumpullah, bersamalah orang-orang yang soleh Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan mendekat kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang shodiq, harapannya tadi mudah-mudahan magnet kebaikannya semakin kuat menarik kita semuanya, sehingga bisa jadi penunjuk jalan dalam kehidupan kita. Ibaratnya Bapak Ibu, menawi panjenengan badhe ingin mendaki gunung yang tinggi. Bapak Ibu pernah naik gunung mboten? Masa mudanya pasti pernah gitu. Kalau kita ingin naik gunung yang tinggi dan puncak itu gambarannya sebagai tujuan utama, atau dalam kehidupan ini ya tujuan utama kita apa? Ya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Sama seperti naik gunung yang tinggi tadi Bapak Ibu, ibaratnya kan tidak semua orang tahu bagaimana cara untuk sampai selamat ke puncak. Karena realitanya perjalanan menuju puncak pasti banyak rintangan Bapak Ibu. Pasti akan ketemu jalan buntu. Bisa jadi juga ketemu jalan yang berkelok, jalan yang terjal, bahkan jalan yang menyesatkan. Karena dalam perjalanan kan kadang-kadang ketemu wong sing tangane gratil, kudune panahe nganan ning malah dibelokke ngiwa, ya. Sehingga banyak orang yang tersesat. Bisa jadi juga ketemu yang lebih membahayakan apa? Jurang yang dalam. Jadi perjalanan menuju puncak keridhaan Allah tadi pasti ketemu banyak rintangan. Maka kalau kita naik gunungnya sendirian tanpa ada teman, tanpa ada bimbingan, nah niki sing medeni. Bahaya sekali. Bisa jadi kita tersesat, bisa jadi kita lelah di perjalanan karena tidak tahu kapan kita harus berhenti sejenak, dan ujungnya bisa jadi tidak sampai tujuan utamanya. Maka sekali lagi, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, merekalah yang Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk dan penunjuk jalan kita. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana orang-orang yang beriman. Salah satunya
ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ciri-ciri orang-orang yang beriman yang bisa kita jadikan bimbingan, ya, pemandu jalan kehidupan kita. Insya Allah Bapak Ibu banyak yang sudah hafal tentang ayat ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Al-Anfal 2 sampai ayat yang keempat. Monggo Bapak Ibu, kita ikuti jejak-jejak orang yang beriman yang sudah Allah tunjukkan. Yang pertama, ciri orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat ini apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang yang beriman itu nalika disebut asma Allah bergetar hati mereka. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa hati orang yang beriman itu lembut. Hati orang yang beriman itu tidak keras. Jadi ia senantiasa merasa takut, tunduk, bahkan seraya khusyuk ketika mendengarkan ayat-ayat Allah disebutkan kepadanya. Sebagaimana orang-orang soleh terdahulu, misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, di dalam sholatnya berkali-kali sering menangis Bapak Ibu. Kenapa menangis? Krono eling betapa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika membaca ayat-ayat tertentu. Jadi dalam sholatnya bisa nangis sebab eling kali Gusti Allah. Nek kula panjang nggih nangis nggih. Ning nangise napa? Ning kadang-kadang nangise mboten krana Gusti Allah. Ning krana dompetku mau ning ndi ya? Kunciku mau ning ndi ya? Kadang-kadang begitu. Salate mong kepengin golek eling apa sing ndik mau dilalekke. Kan kadang-kadang orang suka begitu. Wah, dompetku ning ndi ya? Salato sapa ngerti nggo eling, kadang begitu. Jadi bukan krana Gusti Allah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab Bapak Ibu ketika mendengar ayat-ayat tentang azab siksa neraka, bahkan dikatakan beliau bisa sampai jatuh sakit Bapak Ibu. Nah, ini gila. Satu tanda bukti orang yang beriman nalika disebut asma Allah, nalika disebut ayat-ayatnya Allah, itu bergetar hatinya. Kenapa kok mereka bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena orang-orang yang beriman jelas merasakan betul kehadiran Allah. Orang-orang yang beriman hati dan imannya sudah terkoneksi dengan kuat. Sehingga orang yang beriman seperti para sahabat-sahabat itu tidak pernah merasa aman dari siksanya Gusti Allah, meskipun amalannya sudah banyak. Ini kan levelnya tinggi sekali Bapak Ibu. Maka
kita sebagai orang yang insya Allah beriman, ya, mungkin kita mengakui ya, level iman kita bukan selevel para sahabat tersebut. Tapi setidaknya Bapak Ibu kita bisa memahami polanya. Ya, polanya bagaimana? Bahwa kalau kita perhatikan ya, hampir setiap keadaan orang-orang yang beriman itu tidak ada satu keadaan yang kosong dari mengingat Allah. Jadi setiap kondisi kehidupannya selalu eling Gusti Allah, mboten enten waktu kosong. Jadi setiap waktunya eling Gusti Allah. Nah, pola yang harus kita pahami seperti ini. Mungkin level kita tidak setinggi level imannya para sahabat dahulu, ya, tapi setidaknya kita mengikuti polanya bagaimana tadi. Tidak ada waktu yang kosong dalam kehidupan kita. Intinya selalu mengingat Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran ya, surat Ali Imran 191 mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang yang beriman itu pripun? Selalu mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, bahkan ketika berbaring. Nah, setidaknya kita mengikuti pola ini. Mengingat level iman kita masih sangat jauh, ya, tapi setidaknya kita mengikuti ini. Nalika jumeneng eling Gusti Allah, nalika lenggah eling Gusti Allah, nalika berbaring pun juga eling Gusti Allah. Misalnya Bapak Ibu, ini bentuk ikhtiar kita mengingat Allah dimanapun kapanpun kita berada. Misalnya ketika diberi nikmat ngucap nopo Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nalika kula panjenengan kelangan nikmat ngucap napa? Innalillah. Ya. Nalika kula panjenengan lagi wedi, keweden sesuatu ngucap napa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, nalika brindang-brinding misalnya nggih. Nalika jenengan nembe nesu, marah ngucap napa? Astaghfirullahalazim. Ya. Nalika jenengan lemah, bingung, ya, tanpa daya, ndak kuat misalnya, ngucap napa? La haula wala quwata illa billah. Jadi dalam kondisi apapun Bapak Ibu kita berikhtiar eling Gusti Allah. Ya. Supaya kita mengikuti pola orang-orang yang beriman tadi. Nalika sukses eling Gusti Allah, nalika gagal eling Gusti Allah, bahkan nalika terhimpit dalam keadaan yang sempit pun juga eling Gusti Allah. Sebagaimana contoh yang ada Nabi Yunus alaihissalam Bapak Ibu, terhimpit di 3 kegelapan sekaligus. Satu, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya lautan. Yang ketiga, gelapnya di dalam perut ikan. Ini kan terhimpit ya, dalam kondisi yang sempit. Tapi dalam kondisi tersebut nyatane beliau Kanjeng Nabi Yunus tetap eling Gusti Allah, tidak ada kekuatan di situ tapi eling Gusti Allah. Akhirnya ngendikon apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah niki ikhtiar yang bisa kita ikuti ya, sebagai contoh derek orang-orang yang beriman dalam kondisi apapun ya, eling kalian Gusti Allah sehingga
hati kita pun juga seraya terkoneksi ketika disebut asma Allah, bergetar hatinya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ciri orang yang beriman bagaimana? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang beriman niku nalika dibacakan ayat-ayat kepadanya, maka bertambahlah keimanannya. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi orang yang beriman itu tidak bosan-bosan untuk mendengar firman Allah. Bahkan semakin bertambah yakin, bertambah tenang, bertambah imannya ketika mendengar ayat-ayatnya Allah. Secara bahasa tertulis bagaimana tadi? Wa idza tuliyat, ketika dibacakan atau diperdengarkan ayat-ayatnya. Berarti ini secara tekstual merujuk kepada ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat yang terucap, ayat-ayat yang tertulis di dalam mushaf Al-Qur'an itu. Yang kita baca tadi Bapak Ibu itu termasuk ayat-ayat qauliyah. Tetapi ulama menegaskan orang yang beriman tidak hanya membaca ayat qauliyah saja, tetapi harus juga bisa membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tercipta, ya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasakan. Ya, tujuannya nopo? Semakin banyak ayat yang bisa kita baca, harapannya semakin bertambah pula keimanan kita. Nyun pangapunten, kadang-kadang lewat ayat qauliyah saja sepertinya kita didengarkan ayat Allah itu kok atine biasa-biasa saja, ora eneng pengaruhe. Nggih mergone napa ya? Karena kita belum memahami betul Bapak Ibu. Contoh misalnya nggih, ketika jenengan tindak layat, mesti langsung dibacakan ayatnya ya begitu-begitu saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Kalau mampu membaca peristiwanya, mestinya bertambah iman. Sedulurku eneng sing wis kembali. Suatu saat pasti saya juga akan ikut kembali, sehingga imannya bertambah. Tapi kadang orang ketika dihadapkan ayat dibicarakan, ayat dibacakan, biasa-biasa saja Bapak Ibu, karena belum mampu meresapi isinya. Termasuk jenengan jagong, sing dibacakan nggih ayatnya nggih niku-niku mawon. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ngelingke bab ayate Gusti Allah tentang Allah menciptakan manusia berpasang-pasang ditemuke jodone. Jadi kalau orang beriman mampu membaca ayatnya mesti bakal eling, Masya Allah, ternyata jodone menungso niku rahasiane Gusti Allah. Wong desa malah intuke karo wong uta, padahal kan jodone kene akeh, ning kok intuke karo wong desa, wong kota. Ini orang beriman akan membaca itu sehingga bertambah keimanannya. Nah, lewat ayat qauliyah mestinya bisa bertambah, termasuk juga lewat ayat kauniyahnya, imannya mestinya bertambah. Misalnya Bapak Ibu, bukankah setiap hari Allah menampakkan kepada kita ayat-ayatnya berbicara? Misalnya nopo? Oh, Allah turunkan hujan niku nggih ayate Gusti Allah.
Kadang-kadang kula panjenengan bingung. Panas kok ngerti-ngerti udan. Mendung jebule ora sida udan. Nah niku lak ayate Gusti Allah Bapak Ibu. Wa yunazzilul ghaitha. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Napa melih misale ayatnya Allah yang tercipta. Terjadinya siang dan malam, matahari terbit timur, tenggelam di barat. Nikilah ayat-ayat yang tercipta yang mesti ini pun mampu kita baca sehingga semakin hari iman kita bertambah Bapak Ibu. Misalnya nggih, kita ambil ayatnya. Misalnya di dalam Al-Qur'an surat Yasin, ya, ayat 40 misalnya. Lasyamsu yambagi laha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin matahari itu mengejar bulan dan tidaklah mungkin malam bisa mendahului siang karena masing-masing dari mereka beredar pada garis orbitnya atau garis edarnya. Nah, ini contoh ayat yang terucap sekaligus ayat yang tercipta Bapak Ibu yang bisa kita lihat. Jadi Masya Allah, Pulau Panjenengan setiap hari bisa menyaksikan matahari terbit dari timur niku kudune alhamdulillah. Berarti ini nopo? Oh ternyata bumi sedang baik-baik saja Pak. Oh nek terbitnya saka barat berarti bumi ini wis nah, tidak baik-baik saja nih. Pulau Panjenengan iso nyekseni terjadinya siang dan malam itu berarti alhamdulillah, berarti uripe ape-ape aman-aman baik Pak. Karena semuanya benda-benda langit masih berada di edarnya masing-masing. Niki umpami mawon Pak. Kalau benda langit itu keluar dari orbitnya, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya. Misalnya satu benda langit saja, apa? Bumi tempat tinggal kita, Pak. Misalnya kalau keluar dari garis orbitnya, delalah keluarnya itu lebih mendekat kepada matahari. Jadi pripun, Pak? Wah, panase pol niku, Pak. Bahkan naliko masih di garis orbitnya saja, rasa-rasanya sekarang bumi semakin panas Pak. Jangan mang nonton berita ten Eropa niku panas ekstrim sekarang Pak. Jadi aspal itu meleleh kabeh Pak. Mobil-mobil yang terparkir di depan niku kok iso ngono niki. Tapi perlu dicek lagi nggih, kek niku AI. Nah, memang kita harus ngecek dulu berita. Memang beritanya begitu Pak. Panas ekstrim. Ini baru masih di garis orbitnya sekarang sudah panas Pak. Ya karena efek dari global warming ya. Panas global Pak. Ya karena aktivitas kita juga Pak. Ya. Apalagi kalau keluar dari orbitnya. Nek saya dekat matahari dadine saya panas, nek saya ngadoh saka matahari dadi pripun? Waduh, Pak, mboten kuat Pak kula panjenengan. Jadi Masya Allah selama masih tetap di garis orbitnya kita bersyukur kepada Allah artinya hidup kita masih aman-aman saja. Nah mestinya dengan membaca kejadian peristiwa yang seperti itu orang beriman bagaimana? Zadatsum imanan. Mestinya bertambah keimanannya. Krungu neng sedulure lahiran cenger nangis. Alhamdulillah niku yo ayate Gusti Allah, Masya Allah kan gitu. Nah jadi seperti itu jejak orang beriman. Yang kedua bagaimana? Mendengar ayat Allah bertambahlah keimanannya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang beriman bagaimana?
senantiasa bertawakal kepada Allah. Pertanyaannya, tawakal niku artinya napa to Bapak Ibu? Napa? Tawakal niku artinya napa? Iya, pasrah nggih, atau bersandar atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak, secara pengertian tawakal niku memang artinya pasrah. Tetapi perlu dipahami, ya. Tawakal niku artinya apa? Mengandalkan segala sesuatunya hanya kepada Allah dengan sepenuhnya, bukan kepada makhluknya, tetapi perlu diawali terlebih dahulu dengan usaha. Tawakal niku ngeten niku. Tidak sepenuhnya hanya pasrah ning ora ngopo-ngopo, niku mboten tawakal. Tapi yang dimaksud tawakal niku berusaha, berikhtiar, kemudian baru bertawakal. Contoh misalnya nggih, Bapak Ibu kalau pergi belanja ke Indomaret, nggih, sampai parkiran naik motor itu kira-kira kuncinya dicabut napa mboten? Ya dicabut dong nggih. Dikunci stang terus cabut gawa mlebu ning nggon Indomaret. Ora kok diculke ten motore langsung wis bismillahirrahmanirrahim. Nah, mboten nggih. Niku jenenge mboten tawakal. Ning malah napa? Nah, masrahke maling ngono, cikuken motorku ora apa-apa. Mboten ngeten niku tawakal. Sebagaimana dulu Nabi pernah mengatakan nggih, tawakal itu bagaimana? Ikatlah dulu ontamu baru kemudian bertawakallah kepada Allah. Nah, ini menjadi satu pedoman. Sing jenenge tawakal ya kudu dibarengi dengan ikhtiar dulu. Misalnya nek bocah-bocah sekolah niku nggih nalika umeh ujian bentuk tawakale pripun ya sinau perkara mudeng apa ora sing penting sinau nggih. Nanti ujian mengerjakan sebaik-baiknya nggih, urusan hasil pun tawakal. Urusan dagang misalnya nggih pripun bentuk ikhtiar kita ya persiapan, dasaran, terus mulai berdagang. Nah, bentuk tawakalnya gimana? Pun bismillah, laris, sepi, nopo rame, pun pasrah dateng Gusti Allah. Tapi ikhtiar dulu yang penting. Kadang-kadang kita kalah Pak. Kalah dengan orang-orang yang kadang kita anggap biasa-biasa saja. Ternyata tawakalnya luar biasa. Saya pernah nonton di Instagram itu Pak, enten video di Instagram. Wah, kadang menampar kita semua Pak. Jadi enten bapak-bapak dodolan amben sing ditumpake sepeda itu loh Pak, diubengke ning kampung-kampung niku ning dalan-dalan niku. Enten cah enom midioke bapak ini. Pak, Bapak jualan apa Pak? Ini jualan amben Mas. Loh, dari mana Pak? Ya saya dari sana Pak, desa sana Pak. Loh, apa ya laku Pak jualan kayak gini Pak? Jawabannya Bapak pripun? Pasti laku Mas, pasti laku. Namanya orang jualan tuh pasti ada yang beli. Jadi mindsetnya sebegitu kuatnya Pak. Eneng wong dodol ki mesti eneng wong sing tuku. Ning perkara lakune kapan? Nah, pun pasrah datang Allah. Lah Bapak sudah berapa lama jualan? Alhamdulillah Mas, ini udah seminggu belum laku-laku. Nah, tapi perlu digarisbawahi tawakale niku lho nggih. Bentuk tawakalnya luar biasa sekali. Nah, ini yang perlu kita contoh Bapak Ibu. Sebagaimana dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nggih, ketika ditangkap oleh tentaranya Raja Namrud, kemudian hendak dilemparkan ke dalam api, bukan berarti Nabi Ibrahim pasrah begitu saja, mboten. Beliau juga melakukan perlawanan. Buktinya sebelumnya pun sudah menghancurkan berhala-berhala. Nalika sudah tak ada kekuatan di situ kan mungsuhe luwe akeh ditangkap,
ketika hendak dilemparkan ke dalam api, dalam hadis dikatakan beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah Allah sebaik-baik pelindung. Nah, naliko dilemparkan Allah berfirman, ya narkun bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nah, ini bentuk tawakal seperti itu. Ikhtiar dulu, baru pasrah datang Allah. Lajeng Bapak Ibu ringkes mawon, alladzina yuqimunas sholat. Orang yang beriman jejaknya bagaimana? Selalu mampu mendirikan, menegakkan sholatnya. Nah, ini perlu dibedakan Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi mampu pada level mendirikan sholat. Napa bedane? Nek mengerjakan sholat, nek pun rampung sholat, ya wis rampung, tanggung jawabnya rampung. Tapi level kita ayo dinaikkan Bapak Ibu. Artinya tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi sampai pada mendirikan sholat, di mana setelah sholat, efek dari sholat itu mampu juga mempengaruhi kehidupan kita. Maka dikatakan di dalam Al-Quran Bapak Ibu, innas sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi sejatinya sholat itu harus bisa menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, kalau ada orang yang sudah sholat tapi kok masih berbuat mungkar, berbuat keji, berarti yang ditanyakan apa? Jangan-jangan sholatnya masih hanya sekedar mengerjakan tapi belum pada level mendirikan. Monggo. Nah, jadi kita mengikhtiarkan naikkan levelnya menjadi mendirikan sholat. Yang terakhir Bapak Ibu, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Orang yang beriman adalah ketika ia mampu menginfakkan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, pengertian infak ini lah mengeluarkan semampu kita Bapak Ibu. Tapi orang yang beriman yang dikeluarkan dalam kondisi bagaimana? Ya, dalam kondisi lapang ia mau berinfak, bahkan dalam kondisi yang sempit pun ia juga mau berinfak. Nah, jadi ini ujian tentunya bagi kita. Monggo. Sebagaimana orang-orang soleh terdahulu, misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf yang kita dengar beliau sebagai sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Jadi dalam kondisi apapun tetap mau berlomba-lomba untuk berinfak Bapak Ibu. Enten panggilan jihad, gaspol. Enten panggilan sodako, infak, zakat, gaspol. Jadi setiap ada panggilan untuk berinfak di jalan Allah selalu merespon. Nah, ini contoh yang bisa kita ambil. Misalkan mungkin kita tidak sekaya sahabat Abdurrahman bin Auf, tapi setidaknya kita mau mengikhtiarkan. Ya. Dalam kondisi lapang kita mau berinfak, dalam kondisi yang sempit pun kita mau berinfak. Lewat 5 jejak orang beriman ini Bapak Ibu, kalau kita bisa mengikuti, apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya orang yang beriman, lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat yang sangat tinggi, wa maghfiratun, dan ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan mendapatkan rezeki yang mulia. Nah, makaten Bapak Ibu, meniti jejak-jejak orang yang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.